Ya, selamat sore Bapak Henry Mustaman dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa kami di program Data Sharing. Pada saat ini kita sudah berada di sesi yang ketiga. Jadi kita ada 7 sesi lagi menunggu Bapak Henry untuk bergabung dengan kita di sesi luring. Ya, Agenda kita pada hari ini, apakah kita masih tetap di sesi presentasi Bapak atau ada penyampaian materi? oke. Jadi kalau hari ini, kalau jadwalnya adalah tentang dokumen SOP dan panduan pelaksanaan KKN tematik ya. Oh, Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai, ya kita siap presentasikan. Ya, baik. Memang memang di sini ada yang sudah berjanji untuk presentasi Bapak, ada Bu Dewi, ada nanti Jessica dari mahasiswa. oke. Ya, silakan. Baik, kalau begitu kita awali dengan doa. Bapak Ibu sekalian, mohon izin berkenan eh, Rina Situmorang ada di sana, Rin? Rina? Halo Rina? Kalau tidak, Rini ada di sana, Rini? Ina? Iya, Bu. Silakan pimpin kita dengan doa, Ina. Baik, Ibu. Untuk Ibu dan Bapak serta teman-teman semua, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk segenap penyertaan bagi kami Tuhan. Di sepanjang hari ini Engkau telah memberkati kami sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali walaupun masih dalam via Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami akan memulai pertemuan kami ini. Kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai kami, apapun yang akan kami lakukan dan kami bicarakan pada saat ini kiranya menjadi kemuliaan-Mu di atas kerajaan sorga. Segala rencana kami ke depannya Tuhan, terlebih-lebih proposal yang telah disusun pada saat ini, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai, sehingga segala harapan ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, terima kasih Ina untuk doa yang sudah dipimpin pada hari ini. Baik, saya cek dulu apakah Bu Dewi sudah ada. Lagi berusaha masuk katanya, Pak. Ya, kita tunggu ya. Ya. Belum masuk ya. Lagi berusaha masuk mungkin jaringan, Pak. Baik. Oke, kita dahului ada yang lain ya. Ya, menunggu beliau masuk. Rina mana? Sama Jessica yang sudah tadi berjanji ingin menampilkan presentasinya. Dea di mana? Siapa? Si Jessica, Dea? Di kampus, Bu. Kenapa belum join? Baik, siapa yang ingin menampilkan segera untuk ditampilkan yang ada di sini. Tapi yang seingat Ibu yang ingin tampil, yang sudah ingin tampil ada Jelita, ada Jessica, ada Rina, dan ada Bu Dewi.
Jessica sebentar ya. Oh. Kita tunggu ya Pak, yang satu Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, yang ya satu Bu. lagi baru siap makan katanya Pak. Ya. Oh, untuk revisi yang sudah dikirim ke Bapak sudah bisa kami ambil di mana Pak? Oh, Sudah dikirim ke kemarin udah saya kirim langsung ya di ke grup. yang bersangkutan ya Pak? Iya, Oh, berarti punya saya belum ya Pak? belum Ibu ya. Oh, baik Pak. Ibu kirim hari apa ya? Hari apa itu ya Pak ya? Hari Jumat, Kamis kayaknya Pak, Kamis. Kamis ya. Selamat bergabung Bu Dewi. Iya Bu, mohon maaf Bu, saya ini apa jaringan ke laptop masih error. Jadi masih saya coba untuk masuk dari laptop, tapi belum belum bisa nih. Konek nggak Bu? Mana tuh Bu? Wifi-nya? Connect, Wifi-nya masih. connect sih, cuma nggak tahu kenapa error. Mana itu? Mana ya Bu? Mungkin di skip dulu kali Bu, apa yang lain dulu kali? Iya, memang lagi menunggu juga mahasiswa. Oh, Jessica juga sudah masuk. Silakan Jess. Bentar ya Bu, lagi disambungkan ke laptop Bu. Aman nih masalahnya dengan Bu Dewi nih. Apanya Jess yang mau disambungkan ke laptop? Zoom-nya Bu. Konek juga, jaringan juga. Iya Bu, bentar ya Bu. Ya baik, agak diburu ya. Ya Bu.
Untuk Bu Sinta, kemarin kita udah membahas ya punya Ibu ya, Sudah, Pak. tapi Ibu belum perbaiki ya. Menunggu mana tahu ada revisi tambahan biar sekaligus. Oke. Udah kayaknya ya seperti yang kita diskusikan, saya kira Oh, itu yang baru. oke, Ya, baik. oke. Oh, sudah berhasil sepertinya laptopnya ya, Bu Dewi. Sudah 2 akun saya lihat Ibu di sini. Tapi belum Bu. Belum bisa di sini. Muncul sih Ibu. Masih connecting. Oh, Oh, ini. Udah iya. connect tuh. Sedang ini. Oke, kayaknya udah bisa, Bu. Bu, saya live dari yang HP ya, Bu ya. Izin ya. Yang HP, iya silakan. Iya, Bu. Bu Dewi dari Fakultas Pertanian, Pak. Bagus sekali. Ya. Sebenarnya ada Bu Rosa kemarin pernah mengajukan tentang bubur jagung untuk empasi gitu kan, Pak. Cuman beliau belum bisa dihubungi. Bu, ini udah bisa Bu laptop saya Bu. Sore menggema, Jessica sedang bersama siapa di sana, Jess? Sedang bersama siapa, Jess, di sana? Kalau misalnya kalian sedang dekat-dekatan, yang satu dinonaktifkan speakernya, Jess, supaya tidak storing dia. Ya Bu, bentar ya Bu. Ya, kayaknya kalian lagi lebih dari 1 orang di sana, kan? Iya Bu, sama Delphi kami Bu. Delphi dinonaktifkan speakernya, Del. Kalau Delphi pakai HP, di atas Zoom itu ada tanda speaker, tanda kalikan dia, nonaktifkan. Halo, Bu. Bu Sinta. Oke, mantap. Sudah nampak di sana hasil teknologi hasil pangannya Bu Dewi yang di belakang. Silakan Bu Dewi. Jessica siap-siap ya, Jess. Habis Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Baik Bu, baik Bu. Silakan Bu Dewi, Ibu masih mute. Gimana, Bu? Ya, silakan Bu dipaparkan hasil proposal untuk PKM. Jadi Oke, baik. Bu Dewi, tahun berapa Bu Dewi lolos PDP 2020? 2021 ya? 2021 kayaknya. Iya, Bu. Bu Dewi, Ini saya izin share screen boleh? ya, silakan. Ya, silakan. Host disable participant screen sharing. Silakan dicoba Belum. Bu Dewi lagi. Ya. Izin ya Pak Bustamam. Ya, Saya silakan izin. Bu. Silakan Bu Dewi. Ya. Oke. Mohon maaf, apakah sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Sudah Ya. Sudah. Oke, terima kasih. Kayaknya langsung aja ya, Ibu ya, Pak Ya, silakan. Bustamam ya. Izin ya. Terima kasih. Selamat sore kepada Bapak Henry Bustamam, kepada Ibu Sinta dan Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa. Saya Dewi Restusi Hombing dari Fakultas Pertanian. Nah, jadi sebetulnya saya juga mohon maaf Bapak Bustamam karena memang proposal yang saya paparkan ini mungkin masih perlu banyak sekali yang harus dilengkapi karena belum sempurna gitu, dan saya pun masih banyak harus bertanya kepada Bapak dan Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Baik, rencananya untuk proposal pengabdian ini saya masukkan ke PPM berbasis pemberdayaan masyarakat. Mohon koreksi jika saya salah skim. Kemudian yang berikut judulnya adalah, jadi ini sebetulnya pengabdian ini adalah pengembangan dari hasil penelitian yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, kenapa ini saya lakukan, kenapa ini ingin saya kembangkan menjadi pengabdian kepada masyarakat? Karena saya pikir
penelitian ini perlu untuk dikembangkan untuk penganekaragaman atau diversifikasi olahan pangan di daerah yang saya maksud ini. Jadi judul dari pengabdian saya adalah diversifikasi olahan ubi jalar ungu menjadi hard candy yang kaya antioksidan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Sukamaju, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini terdahulu, kemudian akan saya kembangkan di pengabdian untuk saat ini, bahwasannya di negara kita memang sangat potensial sebagai penghasil bahan pangan. Keanekaragaman bahan pangan seperti sayur, umbi-umbian, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian banyak sekali ditemukan. Hal ini di kondisi wilayah kita yang mendukung bagi pertumbuhan perkembangan tanaman yang cukup melimpah. Nah, salah satu sumber pangan yang cukup potensial dikembangkan dan dimanfaatkan adalah ubi jalar ungu. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, untuk produksi ubi jalar di Indonesia pada tahun 2012 itu sekitar 2.483.460 ton dengan produktivitas 139,29. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013, dan kalau dibandingkan dengan produksi ubi jalar di Desa Sukamaju sendiri ya di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara itu sekitar 6,67 ton. Ini juga mengalami penurunan sebetulnya dibandingkan pada tahun 2012. Nah, dari berbagai jenis sumber pangan yang ada di Sumatera Utara, ubi jalar ini memang banyak sekali ditemukan, terutama di daerah Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Desa Sukamaju, dan ini banyak sekali sebetulnya diminati oleh masyarakat. Nah, saya melihat potensi dari ubi jalar ini sangat luar biasa karena kandungan antosianin yang terdapat di dalamnya yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Selain dari itu, dia juga kalau di bidang kesehatan mungkin pengembangannya nanti bisa sebagai anti kanker, anti bakteri, dan lain sebagainya untuk kesehatan, di bidang kesehatan itu. Nah, jadi salah satu faktor inilah yang melatar belakangi pada saat itu saya melakukan penelitian ini. Jadi penelitian ini sebetulnya sudah saya lakukan dan sudah menghasilkan produk berupa hard candy. Dan produk candy ini sudah saya analisa di laboratorium dan memang dia mengandung beberapa kandungan komponen metabolitnya. Salah satunya adalah antioksidan ini. Nah, jadi saya berpikir lagi, kenapa kok ini hanya sampai di penelitian? Mungkin bisa saya kembangkan di pengabdian supaya selama ini kan petani itu kan hanya setelah mereka pengolahan pasca panennya masih kurang seperti itu. Jadi setelah mereka panen gitu, mereka hanya menjualnya langsung ke pasar atau kepada pengumpul. Jadi saya berpikir dengan dilakukan pengembangan diversifikasi olahan ini menjadi bentuk permen atau hard candy, mungkin dapat meningkatkan nilai jual dari si ubi itu sendiri. Kemudian yang kedua, karena adanya kandungan antioksidan pada ubi tersebut, bahkan setelah dia diproses menjadi hard candy juga kandungan antioksidannya masih ada, masih banyak gitu kan. Nah, jadi ini sangat berpotensi menurut saya untuk dikembangkan di daerah tersebut. Itulah sebetulnya kurang lebihnya yang melatar belakangi saya untuk mengembangkan kembali produk ini di daerah Sukamaju. Dan saya lihat memang akhir-akhir ini kebetulan memang belum tiba pasca panen mereka gitu. Nah, jadi mungkin kalau untuk pendataan masih bisa saya ambil berupa foto dokumentasi dan mungkin wawancara kepada Gapoktan setempat untuk mengetahui sejauh mana sekarang ini untuk pemasaran mereka setelah mereka melakukan pasca panen dari komoditi ubi jalar tersebut gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk permasalahan dan solusi. Jadi
selama ini pengolahan ubi jalar ungu hasil pertanian dari Desa Sukamaju ini belum termanfaatkan dengan baik. Jadi hasil panennya seperti yang saya sebutkan tadi dijual oleh para petani langsung ke pasar tradisional atau melalui pengumpul, sehingga saya berkeinginan untuk pengembangan produk olahan dari ubi jalar ini dengan membuatnya menjadi hard candy. Ya, selain dari kenapa hard candy? Hard candy ini juga kan bisa untuk semua kalangan masyarakat gitu kan. Dan lagi ada keuntungannya dia mengandung antioksidan. Jadi permen yang baik juga untuk kesehatan. Mungkin kandungan gulanya juga yang nggak terlalu tinggi. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Tapi memang mohon maaf Pak Bustamam, kalimatnya di slide yang saya paparkan ini masih karena tadi last minute juga, jadi saya berusaha menuliskan apa yang ada dalam pikiran saya ke ke proposal ini. Mungkin masih banyak sekali kekurangannya Pak. Nah, jadi solusi dari permasalahan yang ada yaitu tadi dilakukan diversifikasi olahan dari ubi jalar ini menjadi hard candy. Jadi dia digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Kedepannya mungkin bisa aja jadi sentra UMKM bagi mereka gitu kan. Jadi mereka seperti di Bogor ya. Kalau di Bogor kan terkenal misalnya Talas Bogor. Jadi kalau kita pergi ke sana kita langsung berpikir Talas Bogor sama Peyem gitu kan. Jadi kenapa enggak kalau di daerah misalnya ada orang dari luar kota jalan-jalan ke daerah Desa Sukamaju ini bisa langsung kalau ke situ berarti nanti di sana nanti ada olahannya misalnya hard candy atau nanti kedepannya dikembangkan lagi olahan jenis lain yang berbasis ubi jalar ungu. Itu sih maksud saya Pak. Nah, kemudian metode yang akan dilakukan pelaksanaannya yang pertama akan dilakukan observasi ke masyarakat atau Gapoktan dan mensosialisasikan maksud dan tujuan, jadi supaya tidak monoton setiap panen mereka hanya menjual bahan pangan dalam bentuk mentahannya saja gitu, tetapi bagaimana dikreasikan ke depannya tidak hanya menjual dalam bentuk segar tetapi sudah dalam bentuk olahan. Kemudian setelah itu akan dilakukan pembuatannya nanti di laboratorium, atau kalau saya juga belum paham bagaimana sistemnya kalau di pengabdian pada masyarakat, kalau memang diberikan maksudnya kalau memang diperbolehkan untuk membeli alat gitu, mungkin bisa dilakukan di mana ya, di daerah tersebut lah ya, mungkin di berapa harga alatnya Bu? Harga alatnya, nah itu mungkin rakitan ya Pak ya, karena kan kalau ini alatnya mungkin berupa alat penepung. Alat penepung itu sekitar 10-an barangkali Pak. Itu alat penepung. Jadi nanti kan itu kalau memang diizinkan di skim pengabdian untuk pengadaan alat gitu. Jadi kan boleh, alatnya nanti bisa untuk mereka seperti itu Pak. Jadi ya, setelah boleh. Kita melakukan sosialisasi, kemudian kita berikan mereka itu istilahnya tuh Bu Sin, istilahnya kalau kita ngajarin mereka supaya mereka bisa membuatnya jadi tepung gitu, pelatihan ya, kita membuatkan mereka pelatihan gitu kan. Nah seperti itu Pak. Kalau memang itu bisa dilakukan, mungkin kita membuat produknya itu tidak di laboratorium tapi mungkin di daerah, di desa tersebut, nanti kepala desanya mungkin yang memfasilitasi di mana kita bisa membuat demonstrasinya seperti itu. Nah setelah itu, setelah dibuat menjadi produk hard candy, kemudian kan tetap karena tadi judul saya ada penguatan di bidang kesehatan yaitu antioksidannya, jadi akan dilakukan analisa. Kalau analisanya nanti mungkin akan dilakukan di laboratorium seperti itu Pak Bustamam. Saya rasa itu sih Pak, kurang lebihnya Pak, ide yang mau saya tuangkan dalam pengabdian ini. Saya mohon masukan untuk kesempurnaan dari pengabdian ini sih Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih. Okay. Baik. Ibu bisa kirim ke grup nggak proposalnya? Atau di chat ya?
sehingga saya bisa mengomentari ya. Oke, saya izin share screen ya, Ibu. Oh ya, Iya, iya Pak. silakan Pak. Gimana? Bu Dewi kembalikan ke saya bisa. Oh, saya yang atur Pak, sebentar ya. Sudah Pak. Oh ya, sudah kecil Pak. Izin Pak Henry, apakah Bapak sudah mulai pemaparan karena suaranya mute Pak? Pak Henry, Bapak mute, Oh Bapak. ya, oke, terima kasih. Iya Pak, silakan. Oke, Bu Dewi, pertama judul ya, judul saya lihat, oke ya, sudah bagus judulnya. Nah, kalau bisa difokuskan lagi target judul kita ini, ya. Kalau bisa Pak, mungkin apa masyarakat desa apa tadi? Izin Pak, judulnya saya kirim ke mana nih ya? Ke chat boleh, ke chat. Ke chat ya Pak, udah Pak. Ya, diputus. Izin Pak. Jalan dulu. Oke, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa, ya. Jadi judulnya ini ya, Bu. Oke, kalau judul saya lihat sudah oke nih ya. Oke, jadi depresi olahan ubi jalar ungu menjadi hard candy, kaya antioksidan. Cuma produknya satu nih ya, Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Hard candy ya. Oke. Iya Pak. Saya kira judulnya sudah bagus ya. Nah, cuma secara umum yang Ibu tulis itu belum mengikuti template-nya ya. Iya Pak. Nah, karena Iya, baru Pak. ya. Iya Jadi Pak. analisis situasi, Ibu baru menjelaskan tentang potensi ubi jalar ya. Iya Pak. Nah, jadi potensi ubi jalar. Jadi ya, itu bagus ya, tapi terlalu panjang. Terlalu panjang ya Pak. Ya. Iya Pak. Nah, kalau saya Bu ringkaskan lagi, pertama analisasi tentang ubi jalar dulu, ya. Iya Pak. Nah, kalau bisa masukkan di situ artikel Ibu ada nggak? Ada Pak. Nah, Tapi ya. artikel saya tidak tentang ubi jalar, hanya tentang penumpungan. Tapi dia penumpungan Nggak apa-apa. Jadi itu dalam satu langkah dari pembuatan candy kan. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, analisis situasi tentang mitra kita ini. Ya. Jadi kalau bisa Iya, di sini dituliskan mitra kita siapa nih? Jadi kan Ibu targetnya masyarakat petani, masyarakat Desa petani. Sukamaju. Ya, masyarakat petani. Lalu ada masyarakat UMKM-nya enggak? UMKM belum sih Pak, belum Nanti ya ketemu Pak. kita ingin dia jadi calon pengusaha kan. Salah satunya ya pengusaha ubi jalar ini, hard candy ini, ya. Nah, kalau bisa di sini bisa dijelaskan desanya di mana, lalu jaraknya dari kampus berapa, ya. Nah, kemudian kondisi masyarakatnya apa? Tadi saya sudah dengar, jadi kondisi masyarakat petani ya, mereka produksi ubi jalar lalu dijual mentah, ya kan? Iya Pak, betul Pak. Nah, tapi belum dijelaskan kondisi lainnya. Nah, keadaannya itu gimana? Terutama berhubungan dengan kesehatannya ini.
masyarakat. Oke, Pak. Ini kesehatan apa ekonomi? Kalau ini saya baca, Ekonomi. berhubungan dengan kesehatan kan? Kalau sebenarnya kalau misalnya produknya produk ubi jalar itu dijadikan hard candy, secara ekonomis juga semakin Nah. meningkat, Pak. Karena kan Kalau bisa Ibu tambahkan ya di analisis situasi. Jadi kondisi masyarakat kita sekarang dengan produksi produksi ubi jalar hanya dijual mentah, lalu gimana kondisinya? Ya. Yang kedua, Iya, Pak. tadi ada kondisi olahan ya. Iya, Jadi Pak, kita kondisi anggap olahannya. masyarakat desa, kalau bisa fokus saja ke desa Sukamaju ini. Sukamaju. Jangan nasional dulu. Jadi Oh iya fokus Pak, saja. baik Pak. Jadi ubi jalar mereka baru mengolah dalam bentuk apa-apa, ya kan? Iya Seperti Pak, yang oke misalnya Pak. merebus atau apa. Padahal kita lihat ada potensi lain kan. Iya Pak. Nah, jadi dari analisis situasi ini, mestinya itu akan muncul apa permasalahannya, ya kan? Nah, Baik, gitu Pak. sebenarnya. Jadi kita ceritakan dulu apa masalah kasarnya dulu, ya. Berhubungan dengan analisis situasi, ya. Nah, terutama ini kalau kita akan berdoa candy itu akan berhubungan dengan ekonomi ya. Artinya akan Iya, ada Pak. pengusaha nanti, ya. Mungkin beberapa petani akan kita dorong untuk menjadi usaha olahan hard candy ini. Salah satunya itu kan. Nah, tapi di sini masalahnya nggak cukup satu nanti, ya. Minimal ada 2 permasalahan. Jadi kalau Ibu bisa menampilkan 2 masalah, satu masalah adalah ekonomi ya, mungkin nilai jual ubi jalar itu sangat rendah kan gitu ya. Iya. Yang kedua, konsumsi ubi jalarnya tinggi apa rendah di desa itu? Ya barangkali itu masalah kita. Jadi kita arahkan ya mereka untuk meningkatkan konsumsi ubi jalar dengan sesuai potensi kita. Ya. Nah, jadi Ibu bayangkan aja apa kegiatan Ibu nanti. Ya, apa kegiatan Ibu sehingga kita bisa menetapkan tujuan kita nantinya. Apa tujuan Ibu memberi kegiatan ini? Ya. Contohnya mungkin tadi satu tujuannya kalau sini adalah hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kan. Ya. Nah, jadi tujuan itu meningkatkan kesehatan. Padahal awalnya ini bisa untuk meningkatkan ekonomi, ya kan? Boleh nggak dibuat Pak, misalnya jadinya diversifikasi olahan ubi jalar ungu menjadi hard candy kayak antioksidan untuk meningkatkan kesehatan dan nilai jual apa namanya ubi jalar itu nanti dikemas lagi lah. Tapi jadi ada 2 dia dibuat di situ Ada Pak. 2 Meningkatkan masalahnya. dan nilai jual gitu boleh Pak? Boleh. Ya, malah itu lebih bagus, ya. Iya Pak ya. Itu lebih bagus lagi, ya Bu. Nah kemudian untuk di pendahuluannya juga harus ada kita ikunya apa, ya. Jadi iku dari kegiatan ini apa. Kemudian berhubungan dengan MBKM-nya, ya. Mereka belajar dan mereka belajar kampus Merdeka. Ibu ikut mahasiswa kan sini? Iya Pak, ikut Pak. Nah, minimal harus ada 2 mahasiswa ikut. Lalu apa hubungannya dengan MBKM? Ya. Nah, lalu fokus pengabdiannya apa? Ya. Jadi kalau saya lihat di sini fokus pengabdiannya ada 2 ya. Pertama ada ekonomi hijau, ya, ekonomi hijau kan. Nah, kemudian yang kedua ada transfer teknologi. Jadi ekonomi hijau di sini kita bisa mendirikan apa namanya unit usaha baru, ya unit usaha baru, ya. Kemudian ada transfer teknologi, nah itu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kertapi, ya. Nah, saya kira itu yang harus kita lengkapi, ya, untuk pendahuluan, ya. Nah, kemudian yang kedua itu permasalahan. Izin Pak, boleh? Ya.
Izin Pak, untuk mitra itu tadi Pak, apakah harus 2 ya Pak ya? Tadi kan Mitranya mitra tadi memang ya buat masih gabungan. PKN Apakah harus bagusnya 2 kelompok. 2 ya Pak ya? Nah, ya mungkin Ibu di sini bisa fokus pada 2 kelompok. Satu kelompok petani ya, mungkin ada Iya 5 Pak. orang. Satu kelompok ibu rumah tangga, mungkin 5 orang. Nah, bisa juga begitu. Ya, ya ini kan ada Baik, kata Pak. masyarakat di sini ya. Jadi masyarakat ini saya anggap nanti ada 2 kelompok ya. Satu kelompok petani sebagai produsen ubi jalar, satu lagi kelompok ya mungkin ibu rumah tangga atau apa. Nah, mereka yang kita harapkan nanti jadi produsen si hard candy itu atau penggunanya. Baik, Ya, Pak. ya. Oke, gitu ya, Bu Baik, ya. Pak Bustaman, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, akan saya Jadi perbaiki di Pak. sini mitranya 2 kelompok ya. Kalau bisa Iya Pak. 2 kelompok ya. 2 kelompok. Di sini mungkin petani produsen ya. Produsen ubi jalar Peserta Pak, iya. Gabungan dan kelompok ibu rumah tani. tangga ya. Oke ya. Nah, jadi kelompok ibu utama atau kelompok PKK desa ya. Atau kelompok KWT ada nggak Bu di sana? Kelompok Di sana wanita tadi. apa Pak? Gabungan kelompok tani gitu Pak? Iya, ada Gabungan kelompok kelompok tani, tani, ada KWT. terus KWT itu kalau khusus di wanita. Kelompok wanita tani. khusus wanita ya Pak? Nah, terserah Ibu aja Coba lah. nanti Ini saya. siapa kelompok. Iya Pak. Yang penting jelas ya. Kalau bisa Iya Pak. di sini berapa jumlah anggotanya, berapa jumlah masyarakatnya, ya. Nah, itu akan mencirikan analisis situasi ekonomi mereka. Ya gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua Baik Pak, Bustaman, terima kasih Pak. ya. Gimana Bu? Iya Pak. Halo. Gimana? Ya. Iya Oke, Pak. gimana Bu? Dengar? Iya Pak, dengar Pak. Oke, kita lanjut permasalahannya ya. Nah, mungkin tegas saja ada 2 permasalahan ya. Jadi masalah pertama mungkin apa ya? Perekonomiannya ya. Kalau saya lihat sini belum ya. Jadi petani ya, petani dan produsen ya. Produsen ubi jalar ya di desa. Jadi desa apa Sukamaju ya? Iya Pak. Desa Sukamaju ya, di desa Sukamaju ya. Nah, baru menjual ya. Menjual dalam bentuk segar ya. Jadi di sini belum ada olahan ya, olahan ubi jalar yang komersil. Ya kan? Jadi mungkin itu masalah kita pertama. Masalah keduanya pendapatannya kali ya, ekonomi. Oke. Nah, pendapatan rendah ya. Oke, nah itu masalah kedua itu pendapatannya rendah ya. Ada lagi masalah ketiga nggak Bu? Tadi berhubungan dengan kesehatan ya. Nah, jadi Ibu bisa hubungkan dengan kesehatannya. Bagaimana kesehatannya? Ya, bagus atau tidak? Ya, Iya. kalau masih rendah, itu yang mau kita tingkatkan melalui ubi jalar ini. Ya, kalau sudah mapan kesehatannya kan ditingkatkan. Nah, ya dengan pilihan ini. Oke, jadi kalau bisa ditambahkan permasalahannya. Ya. Nah, Iya Pak, kemudian baik Pak. oke, gimana Bu? Ibu mau komen tadi, silakan Bu.
Oke Pak, udah Pak. Udah ya? Ya Pak. Oke ya. Nah, kita berangkat ke solusi ya. Nah, solusinya apa ya? Jadi solusi petani dan produsen ubi jalar Sukamaju baru menjual dalam bentuk segar. Solusinya apa nih? Ya, harus ada mengolah ya. Jadi solusi kita harus ada produk olahan dari ubi jalar, kan itu ya. Solusinya itu kan. Ya Pak. Jadi harus ada produk ubi jalar. Lalu ada lagi masalahnya ini. Apalagi masalahnya Ibu? Itu dari sini ya. Nah, di sini kita petani mungkin ya. Petani atau masyarakat belum ya. Belum memiliki ya. Memiliki keterampilan dalam olahan ya. Produk ubi jalar ya. Nah, kan ini nih ya. Solusinya apa? Oke. Memberikan pelatihan. Nah, pelatihan ya. Nah, disampaikan di sini. Jadi pelatihan apa? Pelatihan. Oke. Oke, lalu ada yang kedua, pendapatan rendah. Apa solusinya? Ya, kembali tadi ya. Harus ada usaha olahan tadi. Ya kan? Jadi Tahap tidak hanya mengolah aja, tapi juga harus dijual, ya. Oke? Iya, Pak. Harus ada usaha olahan dalam bentuk dan kapasitas ekonomi. Nah, barangkali kita targetkan di sini. Ibu targetnya apa nanti? Ya. Jadi kegiatan kita mungkin target apa? Pertama ada produk olahan dari ubi jalar, ya. Kemudian yang kedua harus ada usaha ini, ya. Mungkin dengan produksi sekian box atau sekian kilo per minggu lah awalnya, ya. Harus ada masyarakat pengusahanya. Nah, itu yang kita maksud dengan luaran atau target dari kegiatan kita. Ya, Bu ya. Lalu kesehatan, ya ini ada kesehatan kan? Apa solusinya? Kan tadi ada kesehatan ya. Iya, Pak. Jadi kalau bisa semua warga desa harus makan permen ini, menggantikan permen yang lain, ya enggak? Nah, oke. Boleh nggak Pak, kalau misalnya solusi kan di bidang kesehatan diawali dengan kan nanti setelah produknya dibuat permen kan, tapi juga mereka diberi edukasi bahwa permen ini tidak hanya apa namanya ada keunggulan lah dari permen yang lainnya, bahwasanya kandungan antioksidan yang terdapat dalam permen ini mampu meningkatkan kesehatan sebagai penangkal radikal bebas dan lain sebagainya, tapi berupa edukasi gitu Pak. Jadi kita sekali bisa beredukasi, promosi, apalagi. Ibu bisa kerjasama kan dengan apa? Puskesmas atau apa itu. Nah, kalau bisa mereka jadikan ini paket apa? Paket kesehatannya supaya sehat. Iya, Pak. Ya, Bu ya. Nah, saya kira ya, itu Pak. Baik, Pak. Solusi ya. Jadi solusi kita pertama harus ada produk olahan ya, ubi jalar. Itu kita harus mengadakan apa tuh pelatihan ya? Pelatihan. Tidak hanya pelatihan ya. Ada pengadaan peralatan segala kan? Nah, bisa kita dan peralatan untuk penepungan. Ya. Ini contoh ya. Lalu pendapatan harus ada usaha. Lalu kalau untuk mendirikan usaha apa masalahnya? Ya. Nah, mungkin di sini ada lagi kegiatannya apa saja. Ya, Bu ya. Jadi di sini kita perlu apa? Praktek pendirian ya. Nah, jadi di sini ada pendirian usaha ya. Lalu ada praktek
produksi. Lalu ada pemasaran ya. Pemasaran Oke. ya Pak. Nah, lalu ada pemasaran ya. Nah, kita ada pelatihan itu ya. Bisa melalui pelatihan atau nanti ada melalui pendampingan. Nah, ya. Oke. Jadi berapa kali pendampingannya sampai si pengusaha atau masyarakat itu bisa mandiri berusaha. Nah, itu yang Ibu pikirkan nanti ya. Oke, Bu ya. Jadi luas ya Pak ya. Jadi luas bidang pengembangannya ya Pak ya. Iya. Lumayan juga ya. Jadi tidak hanya sekedar menerapkan aja ya hasil penelitian kita, kalau bisa bermanfaat betul bagi masyarakat. Iya Pak. Oke, nah, lalu kita masuk yang ketiga adalah metode ya. Iya Pak, metode Pak. Jadi metode, nah, Ibu akan lakukan mulai dari apa? Persiapan nih kan, persiapan sampai ke terakhirnya pelaporan ya. Iya Pak. Kan itu yang mau Ibu lakukan ya. Jadi Iya, metode di sini apa yang digunakan ya? Ya. Mulai dari mungkin persiapan ya. Ibu jelaskan Persiapan. metodenya apa ya. Lalu kedua kita apa? Pelatihan ya. Biasanya kan diawalkan dengan pelatihan. Pembuatan produk. Nah, jadi apa pelatihan atau apa sosialisasi lah dulu dah. Ya, sosialisasi. Kira sosialisasi dulu. Pelatihan pembuatan produk. Lalu pelatihan ya. Pelatihan. Pelatihan pembuatan produk. Pelatihan, kemudian ya. nanti Lalu apa? kalau produknya udah ketemu, kalau produknya udah jadi dia pelatihan mungkin untuk pemasaran. Kemudian edukasi. Pendidikan usahanya kalau bisa. Pendidikan usaha ya. Ya, nah metodenya gimana pendirian usaha. Lalu berikutnya biasa kita melakukan apa? Pendampingan ya. Pendampingan. Nah, metodenya apa? Lalu setelah pendampingan apa? Kita perlu evaluasi kan? Evaluasi. Ya, jadi kalau bisa tiap-tiap kegiatan ini kalau bisa kapan, di mana, berapa kali, ya. Nah itu ya. Baik Pak. Oke. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya itu aja kayaknya metode ya. Kalau untuk kegiatan Ibu bisa merinci nih ya. Ini persiapan kita perlu berapa banyak ya. Jadi Ibu harus bayangkan kegiatan yang akan kita lakukan itu selama 8 bulan ya. Nah kira, oke. Oh ya tadi lupa di sini ya. Nah mestinya ini ada luarannya apa ya? Luarannya berupa publikasi gitu ya Pak ya, maksudnya Pak? Ya, itu luaran wajib ya. Iya, Pertama, luaran wajib. kegiatan dulu ya, luaran kegiatan. Kita seperti ada produk olahan ubi jalar dulu kan. Oke. Iya Pak. Tuh, lalu ada peningkatan keterampilan masyarakat ya. Nah, dari awal mereka nggak bisa, mereka jadi bisa ya. Lalu apa lagi? Peningkatan nilai ekonomi, nilai jual. Nilai ekonomi ya. Awalnya kan nggak ada usaha, sekarang ada usaha. Yang keempat adalah peningkatan kesehatan. Ya, nah itu luaran kegiatan kita ya. Nah, lalu baru ada luaran wajib yang disyaratkan itu ya. Jadi ada artikel ya, ada video, oke, dan sebagainya. Nah, itu yang belum ada ya di proposal Ibu kira-kira. Saya kira nggak sulit ya, Ibu. Oke, penggunaan dana udah ngerti Ibu ya? Belum Pak. Jadi berapa persen dananya? Belum Pak, belum paham saya Pak. Jadi nanti Ibu bisa mengajukan ya. Jadi untuk
Saya cek dulu. Nah, ini Bu ya. Jadi dananya sepertinya Ibu masuk aja nih ke PKM Pemberdayaan Masyarakat ya. PKMM dengan dana 50 juta ini untuk Ibu. Ya. Jadi Ibu bisa ngajukan dana ini kayaknya 50 juta ya. Nah, minimal 60% Bu. Ya. Jadi minimal 60%, jangan kurang dari dananya 30 juta ya. Jadi untuk honorarium itu 15% ya. Nah, ini nanti biaya teknologi itu minimal 40%. Jadi kalau Ibu mengajukan 50 juta, jadi ada 40% 20 juta ya. Nah, ini Ibu bisa belikan bahan dan peralatan untuk kegiatan ini. Jadi untuk pengadaan alat masuk ke biaya teknologi dan inovasi Ya, itu ya, biaya Pak? teknologi dan inovasi. Baik, Ya. Pak. Oke, ya di samping itu ini juga bisa masukkan juga ke biaya pelatihan boleh ya. Jadi biaya pelatihan ini kita bisa beli bahan, ya kan? Beli Iya, alat habis pakai, bisa untuk konsumsi jangan lupa ini ya. Dan juga boleh kalau cukup boleh untuk bayar transport peserta. iya, Ya. Pak. Nah, jadi kalau bisa di awal-awal kegiatan itu dibicarakan dulu dengan peserta. Apakah mereka dapat transport atau tidak. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi tapi maksimal 25% ya. Oke. Nah, biaya perjalanan. Nah, ini biaya perjalanan Ibu ke tempat pengabdian nih, ya. Plus biaya perjalanan lokal, nah, itu boleh. Ya. Misalnya biaya perjalanan kita di desa itu kan kita perlu keliling-keliling tuh, ya, pakai motor apa segala, ya. Nah, ini boleh dimasukkan di sini, ya. Iya, Pak. Nah, baru biaya lain-lain 5%. Ini untuk penulisan artikel, untuk spanduk, ya, untuk ngurus haki kalau ada. Nah, kalau bisa produk Ibu bisa dihakikan nggak? Mungkin ke depannya bisa, Pak. Nah, kalau bisa ya silakan aja dihakikan, Iya. ya. Nah, minimal kalau bisa itu perizinan untuk industri itu seperti PIRT, ya, RT ya, Pak. Iya, Pak. label halal dan sebagainya. Sekarang kan Itu masuk ke biaya lain-lain ya, Pak ya? masukkan ke biaya lain, ya. Nah, ini boleh juga digunakan untuk biaya seminar boleh. Ya. Ini biaya lain-lain seminar. Ya. Jadi di biaya teknologi Ibu bisa menggunakan 60% juga oke. Karena minimalnya kan 40% ya. Baik, Pak. Jadi bisa beli mesin tepung penepungan nggak ya? Iya, Pak. Nah, saya bilang apa kalau hanya candy apa nggak terlalu kecil ya? Mungkin Gimana kalau Ibu karena tambah produk lain sebagai contoh tepung ini, penepungan tepung itu sekalian, Pak. Jadi tepung ubi jadi jalar ungu, produknya bisa ya tepung jadi ubi ada jalar dua. ini udah bagus Iya, kan? ada dua. Tapi judulnya yang bingung jadinya, Pak. Judulnya Ya kan gimana, Pak? produknya mungkin diversifikasi produk ubi jalar aja Oh gitu ya, ya. Pak ya. Hard candy dan bisa pula ditambah aja ya. Ya. Paketnya berapa? Karena memang dalam proses pembuatan hard candy ini memang bahan dasarnya nanti kan dari tepung ubi jalar itu memang, Pak. Iya. Jadi memang ada dua yang dihasilkan. Tepung ubi jalar ungu dan hard candy. Tepung ubi jalar ungu juga kalau dijual juga kan masih lebih tinggi harganya daripada yang segar Iya. ya, Pak ya. Ya nanti Ibu tahun depan ada Mas, lagi pengabdiannya olahan tepung ini lagi nanti. iya, Pak. Jadi tepung menjadi apa? Kue-kue, biskuit atau apa.
Nah, kebetulan saya lagi membimbing satu mahasiswa S2 ini. Jadi mahasiswa Kamboja. Nah, dia penelitian itu produksi tepung ya, tepung ubi jalar dari beberapa varietas itu kan ada kuning, putih, ungu ya. Iya, Pak. Nah, dengan fermentasi dan non fermentasi. Kalau Ibu gimana buat tepungnya? Fermentasi enggak? Di tepungnya nanti itulah belum belum tahu nanti gimana alat yang bisa disediakan, Pak. Tapi kalau Hmm. misalnya dia Nah, cara nanti buat bayar, tepungnya Ibu pakai ini enggak? Di apa? Kan kayak mokaf tuh ya. Enggak. oh tepung mokaf. Ya. Nah, buatnya kayak tepung mokaf enggak? Kalau misalnya untuk pembuatan tepungnya seperti prosedur kerja tepung mokaf memang harus pakai lab luar, Pak. Kebetulan kalau untuk di lab Enggak, yang Ibu kita yang memang Ibu mau belum rencanakan ya. tepungnya Jadi buat apa? eh, untuk sekarang sih saya mikirnya masih tepung penepungan biasa gitu, Pak. Nah, Kalau untuk putus ya. Kayaknya anu ini hang ya. Bu Dewi hang kayaknya nih. Oke, Bu Dewi udah masuk lagi belum ya? Oke, Bu Sinta, kayaknya Bu Dewi keluar nih. Halo. Oke, terima kasih kepada Pak Henry yang sudah memaparkan atau meluruskan dari judul dari Ya. Dewi Res. Mungkin terpental Iya. dia Pak jaringannya. Karena Ibu Sinta juga mungkin jaringan juga tidak kurang bagus, jadi saya aja Pak yang handle-nya. Oke, udah bergabung dengan Ibu Dewi Restu. Kami persilakan kepada Ibu Restu. Halo. Halo Bu. Kayaknya belum masuk lagi ya. Dewi Restu, iya terpental lagi Iya. dia Pak. Oke, silakan lagi. Ya, yang lain aja, Bu. Oke, kepada mahasiswa kami yang lain, jika ada yang mau memaparkan hasil PKM-nya, kami persilakan. Baik, Bu. Kami, Bu. Sebentar ya, Dek. Saya Iya, buat Bu. post kamu ya, Nang. Iya, Bu. Ibu Sinta, kami mohon untuk membuat hostnya.
Halo. Siapa nih? Oh, Ibu Sinta, buatkan dulu mahasiswa kita. Ibu Sinta bikin hostnya, Bu. Sebentar. Sebentar ya, Pak. Oh, hostnya saya. Oh ya, Silakan. Pak. Oke, silakan. Ya, saya. Ini siapa sekarang? Mahasiswa kita Rini ya. Rina Situmorang ya, Pak. Hah? Jessica, Bu. Jessica ya. Jessica Simorangkir. Iya, Bu. Oke, minta tolong Pak Henry. Udah, Jessica kok bisa ya? Iya, Jessica. Jessica Oh, Simorangkir. harus panitia yang ngatur nih. Saya nggak bisa nih. Harus start. Oke, Pak, bentar ya, Pak. Ya, saya udah keluar loh. Jessica Situmorang. Pak, saya kan menggunakan laptop Delphi. Jadi laptop Delphi, Pak. Oh, Delphi sudah. Kasih Delphi. Ya, Jessica transfer ke Delphi. Iya, Pak. Udah, Pak. Sudah ditransfer. Sudah, Pak. Ya udah, silakan Delphi. Belum bisa dia, Pak, karena Bapak masih sama kosnya, Pak. Jadi belum bisa si Delphi maupun si Jessica, Pak. Kita tolong, Pak, bagikan dia. Si Delphi. Iya, Pak. Nggak bisa ya. Kemana? Kembali Iya, Pak. gimana? Delphi, Pak. Hello to record. Hello. Hai. Gimana caranya tuh ya? Dari peserta dia, Pak. Kalau dari peserta, dia langsung kelihatan dia nama-namanya. Nanti langsung Bapak pilih dia sebagai coach. Udah aku klik ya. Tapi nggak ada ininya. Yang ada as to start video apa ini ya? Kalau kemarin kan bisa Iya, tuh Pak. jadi host. Ini nggak ada untuk host. Oke lah, Pak. Bentar saya telepon Ibu Sinta. Atau kirim ke Bapak aja deh apa? Siapa tuh? Kirim aja di grup ya. Nanti Bapak yang buka. Mana tadi? Siapa ya? Delphi atau Jessica ya. Nah, kirim aja ke Bapak biar Bapak yang buka. Bentar ya, Pak. Ya.
Belum bisa, Pak. Oh, alah. Pak, kami belum masuk grup, Pak. Jadi kami nggak tahu nomor Bapak. Maaf ya, Di Pak. chat aja, di chat, kirim di chat aja, di chat aja. Kirim di chat aja, di chat. Baik. Bisa, anakku? Ini Bu, bentar lagi Bu terkirim Bu. Sudah terkirim Bu. Sudah. Sudah terkirim Bu. Oke. Bentar, saya simpan dulu ya. Oke, Pak. Kok nggak bisa ya? Masih Bapak, Pak, sebagai kosnya, Pak. Seharusnya Iya, bisa. tapi saya nggak bisa kembalikan. Gimana tuh? Ya, saya aja ya. Saya nggak bisa Oke. kembalikan ke Delphi. Gimana Yang tuh? apa-apa, Pak. Langsung buka aja, Pak, dari Dibuka situ ya. Oke. filenya. Nanti si Delphi yang apa? Oke. Si Delphi Jaluhu nanti yang akan presentasinya, Pak. Oke, silakan Delphi. Bapak udah buka ini. Nah, ini kan. Silakan kepada anak kami Delphi untuk mempresentasikan PKM-nya. Baik, terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini kami akan memaparkan proposal PKMPM yang dimana kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama sebagai ketua Kak Jelita, sebagai anggota saya sendiri Delphi Kristiani Jaluhu dan Jessica Simorangkir dan Veronica Fani Lestari. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, saya akan melanjut. Teman saya masuk ke dalam daftar isi. Ya, Bab oke. 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. 1.1 Identitas mitra. Nama mitra SD Negeri 047166 Sukadame. Alamat Jalan Besar Kabenjahe Merek Desa Sukadame, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Bidang kegiatan Komunitas Literasi Numerasi Berbasis Budaya Karo bagi siswa SD Negeri 047166. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat PKMPM. 1.2 Latar belakang.
Literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda, sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, didefinisikan literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Sedangkan numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya, untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai masalah konteks kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi adalah memahami berbagai bentuk, menganalisis informasi dalam bentuk teks, sedangkan kemampuan numerasi dipahami sebagai kemampuan menganalisis informasi dalam bentuk teks, sedangkan kemampuan numerasi adalah dipahami sebagai kemampuan menganalisis informasi dalam bentuk angka. Kedua kemampuan ini membantu meningkatkan kemampuan seseorang di dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Dalam banyak hal, kemampuan literasi numerasi tidak dapat saling dipisahkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017A. Indonesia merupakan negara yang memiliki kemampuan literasi numerasi yang sangat rendah dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Tasyanti Wardono dan Rohmat 2018 menjelaskan bahwa hasil keikutsertaan Indonesia dalam TIMSS dan PISA belum memuaskan. Hal ini terlihat pada pencapaian dalam kompetensi matematika yang kenaikannya belum signifikan. Pada tahun 2012, Indonesia mendapat 375 poin dan pada tahun 2015 mendapat 386 poin. Kenaikan tersebut hanya membawa Indonesia menjadi peringkat 63 dari 70 negara. Kemudian pada tahun 2016, tim GLN Kemendikbud 2017B juga menjelaskan hasil keikutsertaan Indonesia dalam TIMSS dan PISA menduduki peringkat bawah. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kemampuan literasi numerasi antara lain rendahnya minat membaca hanya untuk belajar namun tidak untuk memahami bacaan. Tulisan dibaca hanya sekedar tanpa memaknai bacaan. Demikian hal yang di SD Negeri 047166 Sukadame. Berdasarkan observasi yang kami laksanakan di sekolah tersebut, kami melihat bahwa siswa di sekolah tersebut masih memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sulitnya siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah membaca, memahami makna tabel, menyimpulkan cerita, serta kesulitan memperkirakan atau memprediksi data yang sudah diberikan. Berdasarkan pengalaman ini, maka permasalahan literasi dan numerasi merupakan permasalahan di SD Negeri 047166 yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, kami bersama pihak sekolah sepakat untuk meningkatkan literasi numerasi siswa dengan membentuk komunitas literasi numerasi. Karena di daerah ini pada umumnya siswa adalah suku Karo, maka kegiatan PKM-PM ini mengangkat budaya Karo sebagai bahan yang disampaikan dalam sebagai narasi atau bahan bacaan yang menjadi materi literasi numerasi. Oleh karena itu, kegiatan ini berjudul Komunitas Literasi Numerasi Berbasis Budaya Karo di SD Negeri 047166 dengan harapan setelah kegiatan PKM-PM ini berakhir, maka komunitas literasi numerasi yang terbentuk tetap berjalan didampingi oleh guru pendamping. Kegiatan PKM-PM ini juga merupakan kegiatan yang mendukung program gerakan literasi numerasi nasional. Baik, Pak, ada masukannya, Pak? Oke, nah Bapak Riasa sudah bagus ya. Jadi sudah bagus untuk latar belakangnya. Yang kurangnya pertama ini ya, Jelita ya, Jelita nggak membaca template ya. Pedoman dibaca ya. Jadi kalau Bapak lihat ini nggak sesuai dengan pedomannya ya. Oke. Jadi di latar belakang ya, Kalau di pedomas kita pertama nuliskan dulu mitranya tuh siapa ya. Nah, tapi di sini kok jadi ini mestinya bab 1 ya. Ini bab 1.
Oke ya. Lintas mitra, oke ya. Mitra, bidang kegiatan, oke. Jadi bidang kegiatannya ini, nah lihat lagi. Apakah ini bidang pendidikan, ekonomi, kan itu ya bidang kegiatannya. Jadi bukan komunitas literasi ini, ya. Itu ya. Nah, kemudian yang ini mestinya bisa diterangkan sedikit ya. Jadi nama mitra kita ini, mitra kita siapa? SD. Nah, tapi fokus kita ke siswa SD kelas berapa atau berapa kelas, ya. Nah, kalau bisa itu ditambahkan, ya. Nah, kemudian yang kedua kan fokusnya komunitas literasi nih, literasi. Nah, kalau bisa di pendahuluannya Jelita bisa menyampaikan apa keunggulan dari komunitas literasi numerasi ini atau apa maksudnya, ya. Nah, kalau bisa nih kita merujuk pada artikel penelitian ya tentang komunitas literasi numerasi. Di sini satu aja yang tidak jelas ya, itu tentang komunitas literasi dan numerasi ya. Kayaknya itu aja yang perlu tambahan penjelasannya ya. Jadi untuk siapa tadi Jelita ya? Jessica, Pak. Jessica ya. Kami karena ketua kami Jelita, jadi nama kakak itu selalu di depan, Pak. Jessica ya. Iya, Pak. Bisa, misalnya tentang ini ya, target ya. Iya, Target Pak. mitra ya. Apakah target mitranya itu berapa kelas atau ya? Kelas Sebenarnya berapa? Pak di bawah nanti ada juga penjelasan kami, Pak. Ya, mestinya kita perlunya di atas. Oh, iya ya, Pak. Baik, Ya, Pak. kelas berapa, lalu berapa kelas ya. Nah, kalau bisa disebutkan jumlah muridnya berapa. Ya, Baik, Pak. jumlah muridnya berapa. Jadi kita lebih menjelas. Kemudian yang kedua tentang itu ya, komunitas literasi ya. Literasi numerasi ya. Nah, jadi kalau misalnya ada rujuk ya, artikel ya tentang keunggulan ya, keunggulan komunitas atau apa dimaksud dengan komunitas literasi numerasi ya. Nah, kayaknya itu ya, yang lain udah bagus. Oke, nanti Bapak sampaikan. Baik, saya lanjut, Pak. Ya, silakan lanjut sebentar. 1.3. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalahnya yang akan dibahas pada PKM-PM ini sebagai berikut. 1. Bagaimana bentuk komunitas literasi numerasi berbasis budaya Karo bagi siswa SD Negeri 047166 Sukadame? Yang kedua, bagaimana respon siswa ketika menerapkan komunitas literasi numerasi berbasis budaya Karo bagi siswa SD Negeri 047166 Sukadame? 1.4. Kondisi kelayakan sasaran. Nah, tunggu. Kita lihatkan dulu rumusan masalahnya ya. Baik, Pak. Jadi pertama, nah, coba lihat masalahnya apa ini. Kenapa Jessica ya? Iya, Pak. Jessica melakukan kegiatan ini. Kan itu ya. Kenapa? Jadi jangan berbentuk pertanyaan. Ya. Baik, Pak. Baik. Jadi ini rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah. Nah, harus ada minimal 2 masalah ya. Pertama, jangan berbentuk pertanyaan. Tapi apa nih masalahnya si murid-murid SD kita ini?
Ya, kemampuan literasinya rendah kan? Tadi Iya, ya? Pak. Nah, itu apa tuh masalahnya tuh? Jadi kemampuan ya, literasi, numerasi ya, murid-murid SD berapa? SD Negeri 047166 Sukadami, Pak. 401. 7166 Sukadami, Pak. Nah, Sukadame, nah itu aja ya. Kemampuan Baik, Pak. literasi, numerasi, murid-murid SD Sukadame rendah. Kenapa rendah? Rendahnya kenapa? Ya, karena kan itu masalah pertamanya ini, ya. Lalu yang kedua, ya. Kedua apa tadi? Tadi ini kita itu kan respon siswa menerapkan. Mereka sudah punya komunitas literasi numerasi belum? Halo, Jessica. Ada Jessica nggak di sini ya? Delphi. Iya, Pak. Ada Devi sini ya. Jadi ini bagaimana respon siswa menerapkan komunitas literasi numerasi? Sebenarnya masalahnya apa nih? Apa? Masalahnya itu sekolah Ya, tersebut belum dapat makanya kita menerapkan. sampaikan di pendahuluan betapa pentingnya komunitas literasi numerasi ya. Nah, sementara salah satu kenapa rendah ya budaya literasi numerasi karena siswa belum memiliki komunitas literasi numerasi kan gitu ya. Jadi masalah keduanya apa? Jadi sekolah ya, SD Sukadame ya, SD Sukadame belum memiliki apa? Komunitas literasi numerasi. Nah, literasi numerasi, gitu kan? Itu. Iya, Pak. Apalagi ada lagi nggak? Untuk mendirikan komunitas literasi ini apa yang harus dilakukan? Halo Delphi atau Jessica, siapa yang harus mendirikan ini? Siapa yang harus mendirikan? Pihak sekolah, Pak. Nah, pihak sekolah. Kenapa pihak sekolah nggak mendirikan? Ya. Nah, cari lagi alasannya itu. Ya, itu permasalahannya ya. Karena belum memiliki komunitas literasi karena sudah tahu belum kepala sekolah? Ya. Nih Bapak buat aja sini ya, karena ketidaktahuan Bapak kepala sekolah dan guru. Ya, nah itu. Oke, silakan lanjutkan. Ya nanti Bapak cek ya. 1.4 Kondisi kelayak sasaran. Ditinjau dari segi kelayak sasaran, PKM-PM ini dilaksanakan di SD Negeri 047166 Sukadame di kelas 3 sampai dengan kelas 5 karena 1. Peserta merupakan generasi bangsa yang harus mampu bersaing di tengah dunia global melalui komunitas literasi numerasi berbasis budaya Karo. Yang kedua, program PKM-PM ini sangat membantu siswa dalam memahami materi matematika dan bahasa Indonesia. Juga dapat membutuhkan kesadaran bagi siswa bahwa budaya Karo bisa menjadi panduan dalam belajar literasi numerasi. Yang ketiga, peserta SD Negeri 047166 Sukadame merupakan anak-anak bangsa yang sesuai untuk mengikuti komunitas literasi numerasi berbasis budaya Karo. Baik, Pak, ada masukannya, Pak?
Oke ya. Nah, di sini di bab ini ya, kita kan harus menuliskan ini yaitu diuraikan cara umum profil dari masyarakat, kondisi masyarakat ya. Berarti yang harus kita ceritakan di sini adalah apa? Kondisi siswa sekolahnya kan. Nah, mana tadi ya? Oke, ini yang diceritakan apa nih? Kondisi kalayak Sasaran, Pak. sasaran. Lalu ini 1, 2, 3 ini apa nih? Sudah sesuai belum? Ya. Jadi di Gimana, sini Pak? terangkan dulu tentang apa? Tentang apa namanya? Ya, jadi di sini kondisi ya. Jadi di sini kondisi sasaran. Kondisi sasaran ya. Pertama kita jelaskan kondisi desanya dulu ya. Kondisi desa. Lalu baru kondisi sekolah. Lalu kondisi murid-muridnya ya. Iya, Pak. Nah, itu yang kita terangkan ya. Jadi kalau di sini kan nih bukan kondisi ya yang diterangkan sini. Tapi sepertinya ini yang diterangkan adalah harapannya ya. Jadi ini dari segi isi tidak sesuai untuk kondisi kalayak sasaran. Oke? Nah, jadi itu harus diperbaiki ya. Baik, Pak. Oke, lalu luaran. Luaran apa? 1.5 Luaran dan harapan. Dari PKMPM berupa komunitas literasi numerasi. Luaran yang diharapkan dari PKMPM berupa komunitas literasi numerasi berbasis budaya Karo bagi siswa SD Negeri 047166 Sukadame, Kecamatan Tigapana diharapkan akan memperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, laporan kemajuan, laporan akhir, media massa dengan nama akun literasi numerasiko, dan artikel ilmiah dengan judul Komunitas Literasi Numerasi Berbasis Budaya Karo bagi siswa SD Negeri 047166 Sukadame, Kecamatan Tigapana, yang akan dipublikasikan dalam jurnal Sinta. Yang kedua, terbentuknya Komunitas Literasi Numerasi Berbasis Budaya Karo bagi siswa SD Negeri 047166 Sukadame, Kecamatan Tigapana. Baik, Pak, ada masukannya, Pak? Oke, jadi luaran pertama oke ya. Jadi luaran laporan. Yang kedua, terbentuknya komunitas literasi berbasis budaya. Sedangkan tujuan penelitian kita, tujuan pengabdian kita tadi apa? Tujuannya apa tadi? Belum ada. Kan berangkat dari masalah ya. Jadi masalah kita tadi ada 3 kan? Jadi masalah kita tadi ada 3 ya. Pertama, kemampuan literasi murid-murid SD rendah. Oke. Lalu SD Sukadame belum memiliki komunitas literasi numerasi. Oke. Luarannya apa? Nah, ini satu luaran lagi belum ini. Jadi pemberdayaan murid SD ini ya. Jadi di sini tadi luaran ya. Jadi tambah luarannya. Oke ya, tadi ada 1 ya. Laporan.
dan sebagainya. Kedua, berdirinya komunitas literasi. Yang ketiga apa? Peningkatan kemampuan literasi, ya, dan numerasi siswa SD Sukadame, ya. Oke. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya luaran. Ya, gitu ya. Jessica. Baik, Pak. Oke, manfaat apa? 1.6 manfaat. Manfaat dari komunitas literasi numerasi berbasis budaya bagi siswa SD Negeri 047166 Sukadame, Kecamatan Tigapana, yaitu 1. Membentuk pihak SD Negeri 047166 Sukadame dalam menumbuhkan minat siswa untuk membaca. Yang kedua, membantu siswa untuk senang belajar matematika dengan mengenalkan budaya Karo. Yang ketiga, membantu siswa untuk senang membaca, memahami bacaan, dan memaknai angka. Baik, Pak, ada masukannya, Pak? Oke, itu sudah baik. Sudah bagus. Ya. Baik, saya lanjut. Lebih Bab bagus 2. lah, ya. Kalau bisa lagi lebih bagus ini apa manfaat ini, ya. Itu dari mana ya? Manfaat iteratif, ya. Oke, rasa Bapak udah bagus ya. Baik, Pak. Tunggu dulu. Ini 1 sampai 6 nih Jessica dapat dari mana ya? Halo, Jessica. Bentar, Bu. Halo. Di pedoman ya? Maaf, Pak, yang di bagian mana, Pak? Ini template-nya ini dari mana ya dapatnya? Itu ada di bab 1 sampai 6 ya, sampai manfaat itu sampai itu ya. Jadi menurut Bapak ini tidak sesuai ya. Karena sekarang kita ada membicarakan bab 2 tentang gambaran umum masyarakat mitra. Bukan di situ. Oke, salah satunya di pendahuluan ini tujuannya nggak ada. Tujuannya di mana ya? Halo, Jessica. Tujuannya ada di mana? Oh, baik, Pak, nanti akan Jadi barangkali setelah rumusan masalah, lalu ada kondisi kalian sasaran. Jadi baru tujuannya, ya. Jadi di bawah kondisi kalayak sasaran, sampaikan dulu tujuannya, ya. Jadi Bapak lihat di 15 nantinya ya. Oh, baik, Pak. Lupa nih, di 15 tujuannya nggak ada. Jadi rumusan masalah sudah, ya. Kondisi sasaran sudah. Di bawah ini baru ada tujuan ya. Baik, Pak. Tujuan kegiatannya apa. Oke, ya. Oke, silakan. Ini oke, kita masuk sekarang gambaran umum masyarakat mitra. Oke ya. Oke, silakan Jessica. Baik, Pak.
Langsung bacakan aja, Jessica. Ya, Bu. Gambaran umum masyarakat mitra 2.1 kondisi masyarakat sasaran. Masyarakat mitra yang dituju adalah SD Negeri 047166 Sukadame yang berada di Desa Sukadame, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Secara signifikan profil masyarakat mitra, kondisi ekstrim dan potensi wilayah yang kaji dari fisik bahwa Halo, maaf, saya ulang, ya. Pak. Oke, lanjut ya. 2.1 kondisi masyarakat sasaran. Masyarakat mitra yang dituju adalah SD Negeri 047166 Sukadame yang berada di Desa Sukadame, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Secara signifikan, profil masyarakat mitra, kondisi ekstrim dan potensi wilayah yang dikaji dari fisik bahwa luas tanah 5.000 meter kuadrat, akses internet Telkomsel dan sumber listrik PLN dengan daya listrik 900 watt. Kondisi guru yang mengabdi yaitu guru laki-laki sebanyak 3 orang dan guru perempuan sebanyak 8 orang dan operator 1 orang. Maka total guru beserta dengan operator adalah sebanyak 12 orang. Data Sapras, dengan ruangan kelas sebanyak 7 ruangan, perpustakaan 1 ruangan, ruangan laboratorium belum tersedia, dan sanitasi siswa sebanyak 1 ruangan. Dengan demikian, total keseluruhan ruangan yang ada di sekolah tersebut sebanyak 9 ruangan. Adapun jumlah siswa di sekolah tersebut yaitu siswa laki-laki berjumlah 109 orang dan siswa perempuan berjumlah 96 orang. Dengan rombongan belajar sebanyak 6. Kurikulum yang digunakan adalah sekolah tersebut adalah kurikulum 2013 dengan penyelenggaraan pagi per 6 hari sekolah. Ini berada pada naungan Kementerian Pendidikan. Keadaan lingkungan sangat mendukung untuk kegiatan PKM-PM dikarenakan SDM terkait budaya Karo di daerah tersebut lengkap dan masyarakat sekitar merupakan masyarakat yang berbudaya Karo. Kegiatan ini juga sangat didukung dengan lancarnya akses internet Telkomsel dan sumber PLN yang sangat memadai dikarenakan sekolah tersebut berada pada lingkungan yang strategis dan mudah dijangkau. Gambaran 1, bangunan SD Negeri 047166 Sukadame. Gambaran yang kedua, foto siswa di dalam ruangan SD Negeri 047166 Sukadame. Dan gambaran yang ketiga, kondisi jalan menuju sekolah. Baik, Pak, ada masukannya, Pak. Kira sudah bagus ya, sudah bagus ya. 2.2 kondisi dan potensi wilayah. Potensi wilayah yang dimiliki Desa Sukadame sangat banyak dikembangkan antara lain yaitu tanah yang subur, udara yang sejuk, panorama yang indah, hutan lindung yang luas, dan sebagainya. Adapun sektor pertanian yang ada di Desa Sukadame, Kecamatan Tigapana yaitu tanaman sayur mayur seperti tumbuhan kol, bunga kol, sayur putih, wortel, tomat, dan masih banyak sayuran yang dikembangkan masyarakat di desa tersebut. Wilayah Kabupaten Karo terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dengan luas wilayah kurang lebih 2.127,25 km kuadrat. Terdiri dari 17 kecamatan, 259 desa, 10 kelurahan, dan jumlah penduduk sekitar 4.998 jiwa dengan kepadatan penduduk 190 jiwa per kilometer kuadrat. Dan di desa tersebut mayoritas suku Karo, di mana masyarakat 85% suku Karo dan 15% suku lainnya. Untuk mata pencarian di Desa Sukadame yaitu pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Di desa tersebut terdapat beberapa sekolah, diantaranya ada Sekolah SD Negeri 047166 Sukadame. SD ini merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di Sukadame, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri 047166 Sukadame berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD Negeri 047166 Sukadame beralamat di Jalan Besar Tiga Pana, Desa Sukadame. Jika dijelaskan secara detail, posisi letak sekolah ini berada di tengah-tengah rumah penduduk. Posisi sekolah juga dekat dengan perkebunan penduduk dan perkantoran Kepala Desa Sukadame. Kondisi sekolah SD Negeri 047166 Sukadame juga sangat asri dan halaman yang bersih. Fasilitas SD Negeri 047166 juga menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik yang digunakan oleh SD Negeri 047166 Sukadame berasal dari PLN. SD Negeri 047166 Sukadame juga menyediakan akses internet yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi mudah. Provider yang digunakan SD Negeri 047166 Sukadame untuk sambungan internetnya adalah Telkomsel. Baik Pak, ada masukannya Pak? Oke, itu bagus. Sudah bagus ya. Langsung ke ini ya, ke metode ya. Oke. Ya, bab 2 Bapak kira oke. Ya. Baik Pak. Bab 3 lagi ya. Ya Pak. Oh, tunggu dulu potensi. Potensi buku-bukunya nggak dibicarakan ya di sini ya. Belum ada Pak. Belum ada ya. Jadi mungkin kita ini ya, lihat tingkat keberhasilan literasi numerasi itu faktornya apa. Nah, lalu hubungkan dengan kondisi yang ada ini ya. Di antaranya tadi ya seperti gurunya cukup apa tidak, bukunya cukup apa tidak ya. Kalau internet sudah tadi kan. Nah, tapi tentang kayak gurunya cukup nggak di sini ya? Cukup gurunya. Guru 12 orang. Ya Pak. Nah, ini cukup nggak gurunya ya? Nah, ada lagi hubungannya dengan buku, ada lagi hubungannya dengan pustaka. Kalau bisa itu yang ditambahkan ya. Yang ditambahkan tentang kondisi ya. Tentang kondisi ya, buku, pustaka, guru ya. Nah, hubungkan dengan keberhasilan apa tadi? Keberhasilan numerasi tadi ya. Iya Pak. Nah, komunitas literasi dan numerasi. Oke, silakan. Nah, sekarang kita lanjut ke metode ya. Mungkin waktu kita udah hampir habis. Bapak bacain aja ya tentang metode ini. Ya. Baik Pak. Baik Pak. Nah, di sini yang kurang, nih, metode pelaksanaan Bapak lihat sudah bagus juga, ya sudah bagus. Cuma yang kurangnya ini, ya, nah, Bapak udah tuliskan di sini. Nah, setiap kegiatan tuh berapa lama, ya? Kayak ini ya, jadi berapa lama, lalu siapa yang terlibat, ya, lalu berapa kali pada setiap tahapan kegiatan pada metode. Nah, itu yang nggak ada. Ya. Nah, sebagai contoh ini nih, pembuatan instrumen ya, pelaksanaan program ya. Nah, ini kan ada nih, ya. Ini berapa banyak? Instrumennya berapa banyak nih? Ya, nah, itu contohnya. Kemudian pelaksanaan. Ini membentuk komunitas literasi numerasi siswa SD ya. Ini dibentuknya berapa? 1 grup, 2 grup, atau 3 grup? Ya. Gimana jawabannya, Jessica? Oke. Lalu memilih
pengurus harian dalam komunitas. Ini siapa ini? Guru, karyawan, atau murid? Jadi, halo Jessica. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini siapa? Halo pretest. Pretest berapa kali? Ya. Lalu pretestnya tentang apa? Ya. Lalu materinya apa? Nah, ini tidak serahkan. Ya. Ini materi pretest dulu ya. Nah, ini sebagai dasar ya. Baseline ya. Kalau bisa di pretestnya apa aja yang akan kita tes. Nah, itu yang menjadi baseline-nya. Tahu baseline? Misalnya di ini nilai apa? Nilai membacanya sekian, nilai apa? Nilai berhitungnya sekian, ada nggak itu? Ya. Nah, setelah pretest baru penyajian materi ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelatihan atau pengajaran? Ya. Lalu di mana? Ya. Siapa? Sasarannya siapa? Ini nggak ada. Ya. Kemudian di sekolahnya sudah ada pojok baca belum? Sudah ada belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum, berarti ada kegiatan kita apa? Pembentukan pojok baca, ya. Oke. Nah, ini berapa banyak pojok bacanya, ya. Nah, kalau saya itu juga disampaikan, ya. Kemudian belajar bersama dalam komunitas, ya. Oke. Nah, jadi di sini disebutkan juga materinya apa, di mana, lalu berapa kali, ya. Nah, di sini kan tidak jelas itu, ya. Jadi kalau bisa berapa kali atau berapa lama, nah itu, ya. Kemudian game literasi numerasi, dari mana datangnya gamenya ini? Sudah ada gamenya, ya. Nah, jadi ini ada di ini ya, di solusi nanti ya, di solusi di sebelumnya ya. Kita akan mengadakan literasi, game literasi. Jadi ini sama juga berapa lama, berapa kali, di mana, lalu targetnya siapa ya. Jadi gitu ya. Jadi setiap tahap itu ya, berapa lama pada setiap tahap kegiatan, lalu di mana ya. Targetnya, target atau pesertanya siapa, ya. Nah, itu yang kurang di sini. Oke. Oke, evaluasi juga gitu ya. Ini evaluasinya berapa kali, dasarnya apa, ya. Lalu di sini akan ada baseline-nya, ya. Jadi kalau berhasil, apa dasarnya, ya. Baseline keberhasilan, ya. Lalu lanjutnya keberhasilan, ya. Jadi nilainya berapa, ya? Terjadi nggak peningkatan? Misalnya awalnya nilainya 5, setelah kalian berada di sana, nilai literasi siswanya jadi 7 atau 8, ya. Jadi kalau berhasil, berapa nilainya yang harus ada? Ngerti, Depi? Halo, Jessica. Ya, oke ya. Oke ya, jadi evaluasinya ini nggak jelas ya, tadi ya. Jadi berapa kali, apa materinya, ya. Lalu baseline-nya apa, menilai tingkat keberhasilannya apa, ya. Rencana anggaran biaya juga ya. Kalian boleh 15 juta ya. Jadi minimal 60%. Jadi 60% dari 15 juta adalah 9 juta. Nah, ini Belmawanya baru 8 juta 300. Mestinya harus lebih dari 9 juta ya di Belmawanya.
Delphi atau Jessica ya. Iya, Pak. Ya, Baik, di atas Pak. 9 juta ya, yang dari Belmawanya coba diatur. Iya, itu 9 juta. Oke, ini di jadwal diperbaiki lagi ya, sesuai dengan yang Bapak sarankan tadi. Ya. Baik, Pak. Nah, penulisan pustaka tidak sesuai juga. Ya. Nah, baca lagi pedomannya bagaimana cara penulisan pustaka. Misalnya Viangga, SM Amin, SK Bipa dan sebagainya. Ya. Jadi pustakanya belum ya. Oke. Jadi ini pendanaan ya. Pendanaan ya. Belmawa ya, dari Belmawa. Belmawa lebih dari 6 juta ya. Baik, Besar Pak. dari Pak. 9 juta. Oke. Oke. Oke, lalu tadi apa pustaka ya, jadwal ya. Oke, jadwal menyesuaikan ya dengan perbaikan. Oke. Kemudian dana ya. Oh, bukan dana. Daftar penulisan pustaka ya. Ikuti aturan ya. Ya, kayaknya itu aja ya si Jessica ya. Jadi anyway ini bagus kalau Bapak nilainya sudah 8 ya. Tinggal perbaiki sedikit lagi. Ya, baik. Terima kasih Del Iya, dan Jessica sudah menampilkan hasil pekerjaannya. Jadi kata Bapak sudah lumayan bagus. Tinggal bagus ya. perbaiki sedikit lagi. Silakanlah diperbaiki lagi, Delphi. Kira-kira kapan akan bisa ditampilkan lagi perbaikannya, Delphi? Seminggu lagi lah, Bu. Secepatnya, Bu, akan kami kabari, Bu. Kang, 7 pertemuan lagi Bapak udah di Medan. Ya, oke ya. Kalau boleh jangan sampai itu ya, Delphi, karena supaya nanti ketika Bapak datang tinggal finishing ya, Delphi. Baik, Bu. Oke, semangat ya. Semangat, Bu. Baik, Bu. Ini Ya, Bapak kirim di chat ya perbaikannya Jessica ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, buat Ya. masukan. Ya, ada silakan. lagi nggak Bu? Ya, silakan Bu. Untuk hari ini belum ada. Gimana ya? Ya. Baiklah Pak, kita berikan dulu Pak semangat untuk mahasiswa kami ini Pak Jessica dan Del. Kita tepuk tangan. Semangat ya perbaikannya. Baik, Bu. Baik, Terima Bu. kasih, Bu. Ya. Oh Rina ini sebenarnya Rina ini mau tampil hari ini Pak, tapi sepertinya nggak memungkinkan lagi dari waktu ya. Besok aja ya Rina Pasaribu. Baik, Bu. Itu standby. Jangan lama masuk kayak Siap, tadi. Bu. Oke? Siap. Siap, Ya. Bu. Baik. Sekalianlah Rina, kita akhiri Pak atau bagaimana Pak? Oke. Ya, baiklah. Terima kasih Pak. Yang sabar ya Pak dengan kami Pak. Beginilah situasinya. Mudah-mudahan nanti semakin lama semakin semangatlah teman-teman ini Pak. Mungkin ada juga karena kemarin itu mungkin ada hubungannya karena sudah capek juga ya Pak ya. Karena di Iya. sesi penelitian memang tiap hari juga kami begini Pak. Jadi mungkin masuk ke sini terasa mungkin Oke capek. ya. Mungkin timbul rasa jenuh kali Pak. Iya, oke. Baiklah Rin, berhubung Rina terlambat masuk, maka Rina yang menutup dengan doa. Silakan Rina Pasaribu. Baik, Prof dan Bapak Ibu dosen, kita masuk dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucapkan segala pujian dan syukur hanya-Mu Tuhan atas pemberkatan-Mu hingga pada sore hari ini. Bapak, kami bersyukur atas terlaksananya PKM kami ini Bapak. Semoga apa yang sudah kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Arin.
Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih Pak Henry. Semoga besok Ya lebih Bu, ya. semangat lagi. Sampai jumpa Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih. Kita jumpa ya, sampai jumpa besok. Iya Pak.